حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. 6 dosa seorang istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Tanpa cermin, kita tidak bisa melihat kekurangan yang ada pada diri sendiri, begitu pula dalam kehidupan. Seseorang akan sulit melihat kekurangan, yang bisa melihat atau menjadi cermin kita adalah orang lain. Berikut ini adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh seorang istri. Dengan kesadaran maupun di luar kesadarannya. 1. Tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami. Dalam keadaan dan kondisi apapun. Dengan catatan selama masih dalam kebaikan karena dengan ketaatan istri kepada suami insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Jika seorang wanita lalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari 2 hadits tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan atau mempunyai penghasilan sendiri, tetap patuhilah kepada suami, karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan memberikan berkat tersendiri bagi rumah tangganya. 2. Menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga, dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama, dan mampu memahami kondisi dari pasangan supaya setelah terjadi akad pernikahan keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. 3. Mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab,
Tidak melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri, sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu bagi para seorang istri meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. 4. Tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya, maka perhatiannya harus diserahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersiingi, baik dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suami. Maka dari itu para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. 5. Mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah orang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki. Atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah. Karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah, seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni seorang laki-laki yang keluar bermusafir. Telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, taatilah suamimu. Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengatakan, taatilah suamimu. Jenazah bapaknya pun dikebumikan, lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya.
lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita, tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmat di dalam rumah tangga kita. Sahabat yang beriman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua dapat belajar dan memahami bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dalam pernikahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar pesan positif ini dapat tersebar lebih luas. Semoga Allah selalu memberkati perjalanan hidup kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian, akhiru kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.